Bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan bahas soal matematika uji kompetensi 7. Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7. Ibu mulai dari soal pilihan ganda, soal A anak-anak. Soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar garis anak-anak. Sedangkan di sini ada A, B, C, D, E. Banyak sinar garis dan ruas garis yang dapat dibuat dari gambar di atas berturut-turut adalah. Baik, ini Ibu jelaskan dimulai dari sinar garisnya terlebih dahulu anak-anak. Ini sinar garis dengan titik pangkal A. Ini sinar garis yang bisa dibuat adalah sinar garis AB, sinar garis AC, sinar garis AD, dan sinar garis AE. Selanjutnya, dengan titik pangkal E ini anak-anak, kita bisa buat sinar garis ED, sinar garis EC, sinar garis EB, dan sinar garis EA. Ini sudah Ibu buatkan untuk banyak sinar garisnya AB, AC, AD, AE dengan pangkal titik A, selanjutnya dengan pangkal titik E, ED, EC, EB, dan EA. Jadi ada 8 sinar garis. Selanjutnya banyak ruas garisnya anak-anak. Banyak ruas garisnya atau potongan garis atau segmen garisnya ada AB, AC, AD, AE. Selanjutnya BC, BD, BE. Selanjutnya lagi CD, CE, dan DE. Ini sudah Ibu buatkan untuk ruas garisnya anak-anak. Ruas garis AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, dan DE. Ada 10 ruas garis. Jadi banyaknya sinar garis dan ruas garis yang dapat dibuat dari gambar di atas berturut-turut adalah 8 dan 10. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban D. Soal nomor 2 anak-anak. Pernyataan pasangan garis yang benar berdasarkan kondisi gambar di atas adalah pilihan jawaban A anak-anak. Garis-garis yang sejajar adalah garis A dengan B. Kita amati garis A dengan garis B, ini posisinya sejajar, dan garis K dengan N. Garis K dengan N posisinya sejajar, ini ada tandanya anak-anak, ada tandanya sejajar. Selanjutnya, garis yang berpotongan adalah garis A. Garis A dengan garis K berpotongan di sini. Garis A dengan garis M, garis A berpotongan dengan garis M di titik ini. Dan garis A berpotongan dengan garis N di titik ini. Jadi, kalau kita amati, pilihan jawaban yang tepat sudah pilihan jawaban A. Soal nomor 3 anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya, ada ruas garis AM, ada ruas garis AB. Nilai X pada gambar di atas adalah, mari kita bandingkan ruas garis ini anak-anak. Ruas garis AP dibanding dengan ruas garis PB ini sama dengan ruas garis AQ dibanding dengan ruas garis QM. Selanjutnya kita masukkan nilainya. AP adalah X cm, X per PB nya adalah 3,9. Ini sama dengan 2, AQ nya 2 per QM nya 3 per 3. Ini sama dengan X sama dengan 2 per 3. Ini Ibu pindah ruaskan pembagi menjadi pengali. Ibu jadikan 39 per 10 anak-anak. 39 per 10. Ini sama dengan, Ibu sederhanakan lebih dulu, dibagi 3, 1 dibagi 3, 13. Tinggal 2 dikali 13, 26 per 10. Ini 26 per 10 sama dengan 2,6. Jadi X 2,6 cm, pilihan jawaban yang tepat adalah
pilihan jawaban C. Soal nomor 4 anak-anak. Besar sudut terkecil yang dibentuk jarum jam pada pukul 04.00 sama dengan titik-titik. Baik, ini Ibu bahas untuk soal nomor 4 ini anak-anak. Ini sudah Ibu gambarkan untuk jamnya. Saat pukul 4, jarum panjang di angka 12 dan jarum pendek menunjuk angka 4. Besar sudut terkecil yang terbentuk adalah, sudah Ibu ajarkan sebelumnya, tiap langkah 1 jam, 2, 3, 4 jam. Ini jam 1 langkah ini besarnya adalah 30 derajat. Berarti sudut yang terbentuk adalah 4 kali 30 derajat sama dengan 120 derajat. 120 derajat ini berapa sudut satu putaran penuh anak-anak? Ini 120 derajat, satu putaran penuh itu 360 derajat. Ini sama dengan kalau kita sederhanakan menjadi 1/3 sudut satu putaran penuh. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban C, 1/3 sudut satu putaran penuh. Soal nomor 5 anak-anak. Banyak sudut siku-siku yang dijalani jarum panjang sebuah jam yang bergerak dari pukul 8.30 sampai pukul 10.15 adalah, baik, ini sudah Ibu gambarkan untuk jarum jamnya pukul 8:30 anak-anak. Selanjutnya yang dimaksud dengan bergerak dengan melalui sudut siku-siku ini anak-anak, maksudnya 1 kali berputar. Untuk jarum panjang ini mengalami 4 kali sudut siku-siku, 1, 2, 3, 4. Jadi setiap 15 menit itu mengalami 1 sudut siku-siku. Ibu tuliskan di sini, ini pukul 8:30 sampai pukul 10.15 itu sama dengan 1 jam 45 menit. Ini 1 jamnya 60 menit ditambah 45 menit. Ini sama dengan 105 menit. 105 menit untuk setiap 15 menit. Untuk setiap 15 menit ini dia mengalami sudut 90 derajat. Jadi tinggal kita hitung saja anak-anak. 105 menit ini dibagi dengan 15 menit. Ini sama dengan menit dengan menit, kita coret tinggal 7. Jadi mengalami banyak sudut siku-siku yang dijalani jarum panjang dari pukul 8.30 sampai pukul 10.15 adalah sebanyak 7 kali. Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban D, anak-anak. Soal nomor 6. Dari gambar berikut diketahui perbandingan X dibanding Y adalah 2:7. Besar sudut X adalah, baik, Ibu bahas soal nomor 6 anak-anak. Di sini ada sudut X, di sini ada sudut Y, dan kedua sudut ini saling berpelurus. Baik, Ibu notasikan untuk sudut X-nya ini sama dengan 2A anak-anak. Selanjutnya untuk sudut Y-nya Ibu notasikan 7A karena perbandingannya 2:7. Selanjutnya Ibu bahas di sini sudut X sudut X ditambah sudut Y sama dengan 180 derajat. Selanjutnya X Ibu ganti dengan 2A. 2A ditambah 7A sama dengan 180 derajat. 2A ditambah 7A sama dengan 9A sama dengan 180 derajat. A sama dengan 180 derajat per 9. Ini A sama dengan 20 derajat. Berarti besar sudut X yang diminta anak-anak, besar sudut X ini sama dengan tadi
X sama dengan 2A. 2A sama dengan 2 kali 20 derajat. Ini sama dengan 40 derajat. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban A. Soal nomor 7 anak-anak. Nilai X pada gambar di samping adalah, ini mari kita amati anak-anak. Di sini ada dua sudut yang saling berpelurus, 2x plus 5 derajat dan 57 derajat ini saling berpelurus, yaitu sudut A, D, C. Di sini notasi B ganti dengan C. Yang berpelurus satu lagi adalah dengan sudut B, D, C. Baik, Ibu bahas untuk mencari nilai X anak-anak. Besar sudut A, D, C ditambah dengan besar sudut B, D, C ini sama dengan 180 derajat karena berpelurus. Kita masukkan ADC anak-anak. ADC nya 2x plus 5 ini ditambah dengan 57 derajat sama dengan 180 derajat. Ini selanjutnya 2x plus 5 derajat plus 57 derajat sama dengan 180 derajat. Ini kita jumlahkan, 2x plus 62 derajat sama dengan 180 derajat. Selanjutnya 2x sama dengan 180 derajat dikurang 62 derajat. Ini sama dengan 118 derajat. Berarti besarnya X sama dengan 118 derajat anak-anak per 2. Ini dibagi 2. Besarnya X sama dengan 59 derajat. Nilai X 59 derajat anak-anak. Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban D. Soal nomor 8 anak-anak. Sebuah sudut sama dengan 2/7 sudut pelurusnya. Besar sudut itu adalah, baik, Ibu bahas soal nomor 8, ini sudah Ibu sketsakan anak-anak. Di sini Ibu sudut yang pertama Ibu namakan sudut X dan sudut yang kedua Ibu namakan sudut Y. Sedangkan dan kedua sudut ini berpelurus anak-anak. Sedangkan diketahui dalam soal perbandingan kedua sudut itu adalah 2/7. Berarti sudut X dibanding sudut Y ini sama dengan 2/7. Karena perbandingannya 2/7 anak-anak, ini Ibu notasikan X ini sama dengan 2A dan sudut Y ini sama dengan 7A. Selanjutnya karena berpelurus anak-anak, maka X ditambah Y ini sama dengan 180 derajat. Selanjutnya kita ganti dengan 2A anak-anak. X 2A ditambah Y-nya 7A sama dengan 180 derajat. 9A sama dengan 180 derajat. A sama dengan 180 derajat dibagi 9. A sama dengan 20 derajat. Selanjutnya X, kita diminta untuk mencari sudut itu, berarti sudut X anak-anak. X sama dengan 2A, sama dengan 2 kali 20 derajat sama dengan 40 derajat. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah 40 derajat. Pilihan jawaban yang tepat pilihan jawaban B. Soal nomor 9 anak-anak. Perhatikan gambar di samping. Pasangan sudut yang jumlahnya 180 derajat adalah, baik, Ibu bahas dari pilihan jawaban A anak-anak. Sudut P2 dan Q4. Sudut P2 dan Q4 ini sama besar karena posisinya kedua sudut ini merupakan sudut luar berseberangan. Ibu tuliskan di sini sama besar karena merupakan sudut luar berseberangan. Selanjutnya untuk pilihan jawaban B, sudut P1 dan sudut Q3. P1 dan Q3 ini posisinya sama besar
karena merupakan sudut luar berseberangan. Selanjutnya, pilihan jawaban C anak-anak, sudut P3 dan Q2. P3 dan Q2 ini kalau dijumlah, besar sudut ini adalah 180 derajat karena posisi kedua sudut ini merupakan sudut dalam sepihak. Besar sudut P3 ditambah dengan besar sudut Q2 sama dengan 180 derajat karena posisinya merupakan sudut dalam sepihak. Selanjutnya pilihan jawaban D, sudut P4 dengan sudut Q2. Di sini ini sama besar karena posisinya merupakan sudut dalam berseberangan. Ini untuk sudut P4 dan Q2 sama besar karena merupakan sudut dalam berseberangan. Jadi yang jumlahnya 180 derajat adalah pilihan jawaban C, anak-anak. Pilihan jawaban yang tepat, pilihan jawaban C. Soal nomor 10 anak-anak. Nilai A dan B pada gambar berikut adalah, baik, di sini sudah ada gambarnya anak-anak. Di sini ada sudut 3A, di sini ada sudut 3B derajat. Kalau kita amati, sudut 3B derajat ini berpelurus dengan 105 derajat. Ibu tuliskan di sini untuk mencari nilai B anak-anak. Dan Ibu beri keterangan di sini, besar sudut 3A derajat sama dengan 3B derajat karena merupakan sudut luar berseberangan. Kita cari nilai B terlebih dahulu anak-anak. 3B derajat ditambah 105 derajat sama dengan 180 derajat. Selanjutnya 3B derajat sama dengan 180 derajat dikurang 105 derajat. Ini sama dengan 75 derajat. Nilai B sama dengan B derajat sama dengan 75 derajat per 3. B sama dengan 25. Ini selanjutnya 3A sama dengan 3B, berarti sudut 3B, 3B sudah ketemu 3A anak-anak. Sekarang 3A derajat sama dengan, berarti 75 derajat karena besarnya 3B derajat itu 75 derajat, berarti 3A juga 75 derajat. Berarti sudut A derajat sama dengan 75 derajat per 3. Berarti besar sudut A sama dengan 25 derajat. Apabila tadi ditanyakan nilai A plus B, berarti A plus B sama dengan 25 derajat ditambah 25 derajat sama dengan 50 derajat. Kita cari pilihan jawaban yang tepat anak-anak. Nilai A plus B 50 derajat, di sini tidak tersedia pilihan jawaban yang tepat. Ibu tuliskan di sini tidak ada pilihan jawaban yang tepat. Ibu membahas sampai soal nomor 10 terlebih dahulu anak-anak. Untuk soal berikutnya, pembahasan soal berikutnya silakan tonton di video Ibu berikutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar.